Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga sehat semua ya dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai perbandingan. Nah, materi perbandingan ini akan lebih mudah jika kalian sudah menguasai materi sebelumnya seperti bilangan, aljabar, kemudian himpunan, serta persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, untuk penerapan perbandingan sendiri di kehidupan sehari-hari itu banyak sekali, terutama tentang besaran ya, mengenai besaran dan satuan. Nah, contoh yang sering kalian alami itu misalnya waktu di dalam kelas ya, waktu sehabis ulangan misalkan, kalian pernah menanyakan nilainya kepada temannya dan membandingkan dengan nilai kalian sendiri, gitu. Nah, contoh lainnya itu misalnya di dalam kelas itu kalian pernah menghitung siswa perempuan dan siswa laki-laki. Nah, itu kalian juga pernah juga membandingkan antara keduanya, banyak yang mana sih antara perempuan dan laki-laki di dalam kelas tersebut. Seperti itu. Itu merupakan contoh dari perbandingan di kehidupan sehari-hari dan masih banyak lagi contoh perbandingan yang lain. Nah, untuk perbandingan sendiri itu apa? Perbandingan itu adalah suatu cara yang digunakan untuk membandingkan dua nilai atau lebih dari besaran yang sejenis dan menggunakan cara yang sederhana, ya. Nah, perbandingan ini dalam matematika itu disebut juga sebagai rasio ya, rasio. Nah, kemudian dalam menentukan perbandingan itu syaratnya itu harus nilai yang dibandingkan itu harus mempunyai besaran yang sejenis, misalkan besaran panjang, kemudian ada lagi berat, waktu, dan lain sebagainya. Selain itu juga harus mempunyai satuan yang sama, misalkan satuannya itu sentimeter ya dalam konteks panjang, kemudian ada juga satuan kilogram misalkan dalam konteks berat, kemudian menit dalam konteks waktu, dan lain sebagainya. Itu. Dan untuk menentukan perbandingan itu sendiri itu ada dua cara, yaitu yang pertama berdasarkan selisih, yang kedua itu berdasarkan hasil bagi atau pembagian ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat soal berikut ini. Oke, nah di sini merupakan contoh perbandingan ya, yang mana di sini disebutkan bahwa umur ayah itu 40 tahun dan umur ibu itu 35 tahun. Nah, untuk membandingkan umur ayah dan umur ibu, tadi sudah dijelaskan dari awal ya, bahwa untuk mencari perbandingan itu bisa menggunakan selisih maupun menggunakan hasil bagi atau pembagian. Nah, yang pertama itu menggunakan selisih ya. Nah, menggunakan selisih itu kita hanya mengurangkan nilai yang ditentukan di sini ya. Jadi umur ayah itu 40 tahun hingga 40 dikurangi umur ibu 35 tahun. Sehingga hasilnya itu 5. Jadi selisih umur ayah dan umur ibu itu 5 tahun, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya itu menggunakan hasil bagi atau pembagian. Nah, jika menggunakan hasil bagi atau pembagian, kita bisa menotasikannya dengan notasi pembagian. Jadi seperti ini ya, 40 ini umur ayah. Ini menggunakan notasi pembagian ya, tapi dibaca banding gitu. Banding 35 seperti ini.
Nah, kemudian bisa juga kita tulis menggunakan notasi pecahan. Jadi 40 per 35 ini. Nah, karena ini bisa disederhanakan, jadi kita sama-sama bagi 5 ya, antara 40 dan 35, sehingga perbandingannya itu menjadi 8 per 7 seperti itu. Jadi perbandingan umur ayah dan umur ibu itu 8:7 seperti itu. Nah, secara umum dalam menentukan perbandingan menggunakan hasil bagi atau pembagian itu dalam matematika dituliskan seperti ini ya. A per B, A banding B, atau A per B. Nah, di sini pada soal ini A-nya itu 40, B-nya itu 35. Dengan AB-nya itu merupakan besaran yang mempunyai satuan yang sama. Nah, jadi berdasarkan pembelajaran tadi dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan perbandingan itu syaratnya itu harus mempunyai besaran yang sejenis dan satuan yang sama. Kemudian dalam menentukan perbandingan itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan menggunakan selisih, yang kedua dengan mencari hasil bagi atau pembaginya. Tuh. Mungkin cukup sekian ya pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.